Semakin dalam kamu menyelam, semakin seram juga penghuninya. Kamu akan menyelam ke kedalaman laut yang paling gelap dan membuktikan kebenarannya. Apakah makhluk yang hidup di laut dalam memang seseram perkiraan kita? Kamu masuk ke kedalaman 40 meter di bawah air. Coba amati dasar laut di bawah sepatu katakmu itu. Ya ampun, kok serem ya? Apaan tuh yang ngumpet dalam pasir itu? Nah, sebutannya ikan Northern Stargazer. Ikan ini bisa ditemukan di bagian timur Amerika Serikat. Kebiasaannya mengubur diri dalam pasir sampai mangsa yang lengah bergerak mendekat. Lalu, hewan mengerikan ini akan menyetrum hewan malang tersebut, lalu memangsanya. Kamu menyelam lebih dalam, hingga 70 meter di bawah permukaan laut. Di situ, kamu melihat hewan besar warna-warni dan panjang maksimumnya 30 cm. Inilah ikan sarcastic fringhead. Ikan ini memang terlihat jinak. Tapi jangan coba-coba ganggu deh. Kalau sudah merasa terancam, hewan ini akan membuka mulut lebarnya untuk menghalau predator. Taktik pertahanan sangat menarik, mengejutkan, sekaligus menakutkan untuk disaksikan. Tapi ikan ini bukan ancaman bagi kita kok. Hewan laut berikutnya berhabitat di perairan dangkal, tapi kamu melihatnya di kedalaman 300 meter. Yah, wajar saja sih. Hewan ini disebut bintang ular Game of Thrones. Tidak seperti bintang laut yang merayap pelan-pelan di dasar laut. Bintang ular ini meliukkan lengan lenturnya yang panjang untuk berpindah tempat. Tubuhnya terlindungi oleh cangkang kalsium karbonat. Bintang ular ini merupakan hewan kecil yang bisa masuk ke dalam ceruk, retakan, dan celah batu karang dengan sangat mudah. Jauh lebih dalam, tepatnya di kedalaman 600 meter, ada cumi-cumi raksasa. Sudah dari zaman dahulu, hewan ini cuma dianggap sebagai mitos dan tidak ada di dunia nyata. Cumi-cumi raksasa pertama kali tertangkap kamera pada tahun 2001 dan memang ukurannya sesuai dengan namanya. Bola matanya seukuran bola sepak dan bobotnya sendiri mencapai 270 kg. Hampir 900 meter di bawah permukaan laut, kamu takut dengan hewan seram lainnya. Tubuhnya agak kemerahan dan kecil, panjang maksimumnya 30 cm. Saat kamu mendekatinya, ia terlihat jinak atau mungkin malah cuek. Inilah cumi-cumi vampir. Tubuhnya terlihat seperti payung bertentakel. Ia bahkan tidak mengeluarkan tinta. Sudah, menjauh saja. Sesaat kemudian, di kedalaman 1000 meter, kamu melihat hiu pemotong. Hewan ini termasuk parasit. Ia menempelkan diri pada ikan-ikan besar, lumba-lumba, dan kadang juga manusia. Lalu, dengan gigi bergeriginya yang tersusun rapi itu, si hiu akan mencungkil daging mangsanya menjadi potongan sebesar cookies. Hewan ganas yang berpendar ini cuma bisa tumbuh sampai 51 cm dan habitatnya ada di zona senja lautan. Di kedalaman 1000 meter, cahaya menjadi semakin minim. Hewan-hewan hidup di kedalaman ini harus berevolusi agar bisa bertahan hidup. Salah satunya ikan barrel eye dengan kepala transparan dan dua mata super sensitif berbentuk gentong. Nah lihat, matanya mengarah ke atas sehingga bisa melihat calon mangsanya. Dan juga kamu, hampir 1200 meter di bawah permukaan laut, kamu melihat objek besar dan terkulai. Ikan bloobfish tidak punya rangka dan otot. Dagingnya yang seperti jelly membuatnya bisa bertahan hidup dalam tekanan air ekstrem. Meskipun tidak terlihat gesit, ikan bloobfish termasuk predator penyergap. Ikan ini biasanya berdiam di dasar laut sambil menunggu mangsanya yang lengah berenang mendekat. Saat menyelam lebih dalam, kamu melihat hewan gahar. Hiu goblin mendeteksi mangsa dengan moncongnya. Rahangnya menempel pada ligamen yang lentur. Saat ada hewan lain yang terlalu dekat, hiu ini menggerakkan mulutnya ke depan untuk menangkap si mangsa. Kalau mulutmu punya kemampuan ini, kamu akan bisa melibas makanan yang jaraknya 18 cm di depan mulutmu. Yuk menyelam lebih dalam lagi. Di kedalaman 1500 meter, kamu melihat keluarga hiu lain. Hiu berjumbai, mirip dengan belut raksasa, tapi tepi insangnya dilapisi dengan jumbai merah. Dari sinilah namanya berasal. Mulutnya punya 25 baris gigi menghadap ke belakang dan setajam pisau cukur. Jumlah totalnya 300 buah.
Hiu ini lebih suka melayang-layang di air sambil menunggu mangsanya mendekat, misalnya ular. Tiba-tiba, kamu melihat objek yang berpendar terang seperti bohlam listrik, tapi setelah mendekatinya, kamu malah ketakutan. Hewan ini mirip belut modern dengan geligi besarnya. Dragonfish laut dalam bisa hidup di kedalaman 1.800 meter. Proses kimia yang terjadi di dalam tubuh ikan ini menghasilkan pendar merah yang bikin bergidik. Fungsinya sebagai alat komunikasi dengan ikan lain. Pada kedalaman yang sama, kamu juga melihat penghuni laut dalam lainnya. Ciri tubuhnya yang paling menonjol adalah mulut yang lebar. Dengan mulutnya ini, belut pelikan bisa menelan mangsanya bulat-bulat. Perutnya bisa mengembang sampai pada ukuran maksimumnya kalau hewan ini menelan mangsa yang besar. Di kedalaman 2000 meter, ada hewan yang terlihat garang dengan antena di atas kepalanya. Inilah anglerfish laut dalam. Hewan ini punya tulang sirip punggung unik yang cuma dimiliki betinanya. Tulang ini menonjol di atas mulutnya dan ada penarik di ujungnya. Daging berpendar yang fungsinya seperti umpan bagi mangsanya. Mulut anglerfish sangat lebar dan tubuhnya juga lentur, sehingga bisa menelan mangsa yang ukuran tubuhnya 2 kali besar. Sekarang kamu berada di kedalaman 2100 meter. Wah, ada ikan yang berpendar lagi. Dragonfish hitam termasuk hewan yang cerdik. Ia punya organ khusus yang bisa mengeluarkan cahaya di sepanjang perutnya. Hewan menyeramkan ini juga punya lampu senter berkilau di dekat matanya. Lampu itu membantunya menemukan mangsa serta memikat calon pasangannya. Di kedalaman yang sama, kamu juga melihat kutu kayu raksasa. Tidak seperti hewan yang biasa kamu lihat di kebunmu. Kutu yang satu ini setidaknya sepanjang 51 cm. Hewan ini termasuk Isopoda raksasa dan memang berkerabat dengan kutu kayu, kepiting, dan udang. Meski terlihat menakutkan, hewan ini tidak berbahaya kok dan cuma memangsa hewan laut dalam lain yang sudah mati. Di kedalaman 4000 meter, kamu lihat dasar lautnya jadi agak berbulu. Penyebabnya cacing zombie. Seringnya, hewan ini tumbuh hingga 5 cm, tapi bisa menguraikan hewan besar lain dengan cairan asam yang dihasilkan. Tubuhnya berbulu, sehingga terlihat mirip dengan tumbuhan. Tapi, sebenarnya, hewan ini memakan tulang sekeras batu pada hewan besar seperti paus. Tak lama kemudian, ikan great eye membuat jantungmu hampir copot. Hewan ini punya sepasang piringan oval besar berwarna kehijauan di atas kepalanya, tapi tidak punya mata. Para ahli meyakini, membran bertulang ini bisa mendeteksi cahaya yang berasal dari predator, yang memberinya sinyal untuk segera menyelamatkan diri. Saat berada di kedalaman 5 km, kamu melihat objek yang aneh di dasar laut. Wah, pasti ikan. Tapi kok berdiri tegak dengan 3 kakinya? Ah, ikan tripod rupanya. Tidak menakutkan sih, tapi terlihat unik. Hewan itu telah beradaptasi dengan lingkungan yang hampir gelap gulita dengan menghilangkan daya penglihatan. Ia harus mengandalkan getaran dan sentuhan untuk mendeteksi mangsa. Ikan ini juga memakai siripnya seperti tangan untuk memasukkan makanan ikan dalam mulut. Belum juga masuk ke lebih dalam, kamu sudah berpapasan dengan ikan tanpa wajah. Hewan yang beda dari biasanya ini tidak punya mata. Coba perhatikan mulutnya yang tersenyum seperti Mona Lisa itu. Letaknya ada di bawah tubuh. Ikan faceless curse. Ya, begitulah sebutannya. Pertama kali terlihat lebih dari seabad yang lalu. Kemudian terlihat lagi pada tahun 2017. Saat mencapai kedalaman 10 km, kamu melihat teripang laut dalam. Hewan aneh ini jauh lebih besar dari kerabatnya yang tinggal di perairan dangkal. Teripang ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dasar laut, tapi saat harus meloloskan diri dari predator, ia bisa berenang menjauh. Teripang laut dalam berwarna ungu cerah dan berkaki kecil. Tentakelnya terletak di sekitar mulut. Imut. Lalu pertanyaannya, kenapa sih penghuni laut dalam terlihat sangat mengerikan? Kehidupan di dasar laut sana jauh berbeda. Tekanan airnya sangat kuat, persediaan makanan mini, belum lagi selalu gelap. Hewan-hewan ini harus beradaptasi dengan kondisi ekstrem kalau mau tetap hidup.